Terindikasi ada permainan harga pembebasan lahan tol Gilimanuk-Mengwi yang saat ini telah ditelusuri Polda Bali. Mungkinkah ini salah satu penyebab mangkraknya tol Gilimanuk-Mengwi? Berikut informasi selengkapnya. Banyak sekali di kolom komentar yang menanyakan kabar tol Gilimanuk-Mengwi. Sebenarnya sudah banyak informasi yang masuk, akan tetapi semuanya tidak bisa saya publikasikan. Dan kali ini saya rasa masyarakat harus tahu fakta yang mengindikasikan terhentinya tol Gilimanuk-Mengwi. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya bisa menyajikan informasi pembangunan di Indonesia di setiap harinya. Proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi lama tak terdengar progres pengerjaannya sejak peletakan batu pertama pada September 2022 lalu. Kini senyap tak ada pengerjaan lagi di lapangan. Diduga ada masalah pembebasan lahan menjadi biang masalah yang kini masuk pusaran kasus yang tengah diusut Polda Bali. Berembus kabar tak sedap soal permainan harga tanah milik perusahaan umum daerah atau Perumda Keta Bali Saguna di Banjar Sumbermis, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Bahkan beredar informasi ada pengaduan masyarakat ke Krimsus Polda Bali sepekan lalu soal permainan harga tanah milik Perumda KBS tersebut. Dari Dumas yang enggan disebut namanya menyebutkan, tahun 2022 tanah HPL Perumda Keta Bali Sugana dibebaskan untuk pembangunan jalan tol Jagat Keti Bali dengan nilai 104 miliar. Dari hasil penjualan tersebut, 75 miliar disetorkan kepada pemerintah Provinsi Bali sebagai dividen Perumda KBS. Dan disinilah muncul keanehan. Kenapa disetorkan ke Perumda KBS padahal penjualan tersebut bukan merupakan hasil usaha atau bukan dividen? Menurutnya, tanah seluas 70 hektar itu dijual dengan nilai appraisal 21 juta per 100 meter per are, sehingga ada dana 147 miliar dan sisa dana sebanyak 72 miliar belum diketahui digunakan untuk apa. Terkait Dumas dan informasi seputar pembebasan lahan jalan tol Gilimanuk-Mengwi, Kasubdit 3 Krimsus Polda Bali AKBP Muhammad Arif Batubara membenarkan adanya laporan masuk terkait KBS. Hanya saja pihaknya belum bisa menjelaskan lebih detail tentang perkembangan laporan tersebut, termasuk pelapor. Pihak Polda Bali masih mempelajari laporan tersebut. Banyak hal yang akan dipelajari dan didalami mengenai kasus ini. Itulah ungkapan AKBP Arif saat dihubungi wartawan media pada Sabtu 2 Desember 2023. Terkait kelanjutan perkembangan dan pemanggilan, AKBP Arif Batubara juga belum bisa memastikan kapan waktunya. Soal pemanggilan belum bisa disampaikan. Setelah dipelajari laporannya, Polda Bali akan panggil orang yang bersangkutan di dalam kasus ini. Sementara pada tahun 2023, Perumda KBS kembali menerima pembebasan lahan HPL perkebunan seluas 400 hektar yang digunakan untuk pusat taman rekreasi atau Taman Kerti Bali Semesta yang dibeli oleh 5 konsorsium. Penjualan lahan tahap 2 ini tanpa appraiser sehingga hanya disetorkan begitu saja ke kas daerah tanpa ada perhitungan. Dan di sini berpotensi terjadi pelanggaran atau penipuan. Dari pelepasan lahan 400 hektar di Jembrana hanya dinilai dengan 19 juta, lebih rendah 2 juta dari nilai APBN untuk belanja tol Gilimanuk-Mengwi.
Dicurigai selisih 2 juta itu disetorkan kepada kuasa pemilik modal, sehingga ada kerugian negara 80 miliar. Sekedar diketahui, struktur Perumda KBS ini diantaranya kuasa pemilik modal atau KPM Gubernur Bali Iwayan Koster, Direktur Utama Nyoman Kami Artana, Ketua Dewan Pengawas Dewa Tagel Wirasa yang kini menjabat pejabat Bupati Gianyar. Perumda KBS sendiri berkantor di Jalan Kamboja nomor 15 Denpasar, Bali. Alamat ini juga dipakai kantor BRIN Bali. Lalu pertanyaannya, apakah tol Gilimanuk Mengwi akan dilanjutkan? Jawabannya tentu saja masih. Untuk saat ini, pemerintah telah mengambil alih proyek tol Gilimanuk Mengwi yang sebelumnya prakarsa badan usaha, kini menjadi prakarsa pemerintah. Kementerian PUPR telah mengkalkulasi ulang dana yang dibutuhkan untuk pembangunannya dan langsung ditenderkan untuk segera mendapatkan pemodal baru supaya tol ini tidak berlarut-larut. Pembebasan lahan akan dimulai pada awal 2024, tentunya dari dana pemerintah, dan doakan saja semoga semua lancar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton, sudah waktunya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.